Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Semangat pagi. Gimana? Habis istirahat ya ini tadi ya? Udah kenyang? Nanti kalau kurang kenyang, nanti kalau istirahat makan lagi. Kalau Kak Sari bilang semangat pagi, dijawab pagi, pagi, pagi. Semangat pagi. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kak Sari, di sini dari BNNK Tuban. Di sini Kak Sari nggak sendiri, ada sama Kak Rizky dan ada Kak Halimi, Kak Imam. Nah, teman-teman, ini kita dari BNN ternyata seragamnya sama kayak teman-teman OSIS ya. Masih pantas kayaknya ini jadi OSIS. Kira-kira tebak umur dong. Tebak umur berapa ini Kak Sari, Kak Halimi sama Kak Rizky? Tiga 13 tahun. Nah, sebelum Kak Sari lanjutin, perkenalkan di sini nama lengkap Kak Sari Diah Titi Sari SPSI, background pendidikannya S1 Psikologi. Dulu Kak Sari kuliah di Yogyakarta, yaitu di Universitas Gadjah Mada. Untuk jabatannya sebagai penyuluh narkoba ahli pertama. Teman-teman, sebelum Kak Sari lanjutin, ada yang tahu nggak BNN itu apa? Badan Narkotika Nasional, betul sekali. Jadi BNN itu singkatan ya teman-teman. Jadi BNN itu Badan Narkotika Nasional. Nah, di Tuban sendiri kantornya itu ada di Jalan Ronggolawe nomor 35 Ronggo Mulyo. Ada yang tahu nggak kantor kita di mana? Tahu nggak? Sebelah timurnya Sunan Bonang yang belakang, terus ke arah timur. Tahu? Atau mungkin ada yang rumahnya di daerah sana? Mungkin tahu perempatan Gang Sadar? Tahu perempatan Gang Sadar? Nah, di situ kantor kita berdiri sudah sekitar 6 tahun di Tuban. Untuk pengertiannya, BNN itu adalah lembaga non kementerian yang melaporkan langsung kepada Presiden. Di situ kami tadi kan disebutin sama kakak kelas kalian P4GN. Nah, P4GN itu singkatan dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, di mana kita membidangi tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, tapi kita tidak mengatur masalah alkohol dan tembakau. Jadi kalau teman-teman mungkin tahu ya, di sekitar kantor kami pasti ada yang minum minuman khas Tuban, tahu ya, itu bukan di bidang kami. Makanya kami misalnya ada di sekitar situ, itu bukan wewenang kami untuk menertibkan mereka. Karena untuk minuman khas seperti toa, itu adalah wewenang Satpol PP. Gitu ya teman-teman. Nah, narkotika sendiri itu sudah ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Di undang-undang sendiri itu sudah terdapat semua tipe-tipe narkotika, terus hukumannya seperti apa, terus ketika sudah terlanjur menggunakan narkotika itu akan direhabilitasi. Istilahnya nanti kami juga BNNK Tuban itu menyediakan layanan rehabilitasi. Jadi mungkin ada yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba, sudah sampai kecanduan, pengen sembuh, itu bisa di BNNK Tuban karena kita sudah punya klinik rehabilitasi.
Nah, apa yang kamu ketahui tentang narkoba? Coba, ada yang mau sharing narkoba itu apa? Bukan narko ya. Narkoba. Ada yang mau sharing narkoba itu apa? Mungkin kepanjangannya. Tadi Kak Sari di awal sudah nyebutin ya. Narkoba itu singkatan. Kepanjangannya apa? Ada yang terus? Terus? Ya, boleh. Jadi narkoba itu adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tapi kalau kita BNN menyebutnya narkoba, tapi kalau teman-teman dinas kesehatan itu biasanya nyebutnya nabza. Itu sama, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, untuk pengertiannya, nar itu adalah narkotika, yaitu zat yang terbuat dari alami ataupun sintetis yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran sehingga menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada opium, ada ganja, ada heroin, morfin, LSD, sabu, kodein, dan lain-lain. Selanjutnya, psikotropika. Psikotropika itu selain narkotika yang terbuat dari alami maupun sintetis yang dapat menyebabkan perubahan aktivitas dan mental. Contohnya metadon, petidin, dan lain-lain. Teman-teman, kalau bahan adiktif lainnya itu selain narkotika dan psikotropika yang kita gunakan sehari-hari. Ada yang tahu nggak bahan adiktif lainnya itu contohnya apa? Ada yang tahu contohnya apa? Bahan adiktif lainnya yang biasanya kita gunakan sehari-hari yang menyebabkan ketergantungan. Rokok, betul. Apalagi? Apa? Kopi, betul. Apalagi? Apa? Bensin. Apalagi? Dramason. Apalagi? Tadi kayak toa itu minuman beralkohol. Arak bisa. Lanjut. Nah, narkotika sendiri itu terbagi menjadi 3 golongan. Dan narkotika sendiri itu adalah golongan 1 sendiri adalah tidak boleh digunakan untuk kepentingan kesehatan. Narkotika golongan 1 itu hanya boleh untuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya kalau narkotika golongan 1 itu ada ganja, ada sabu, terus ada ekstasi, terus ada yang lain-lain. Nanti ada contoh Kak Sari sebutkan. Nah, kalau orang-orang yang sudah menggunakan itu dan terlibat hukum akan dihukum minimal 4 tahun penjara. Nah, golongan 2 itu adalah berpotensi ketergantungan tapi masih boleh digunakan untuk kesehatan menjadi pilihan yang terakhir. Untuk penyalahgunanya akan dituntut paling sedikit 2 tahun penjara. Contohnya ada morfin, petidin, dan metadon. Nah, golongan 2 ini contohnya kalau yang kita gunakan sehari-hari. Teman-teman ada yang pernah operasi? Mungkin pernah operasi usus buntu, atau mungkin yang laki-laki sudah sunat, udah khitan, sudah ya. Di situ akan diberikan obat bius ketika operasi maupun sunat akan diberikan obat bius. Nah, obat bius itu adalah salah satu narkotika golongan 2. Nah, lah Kak, berarti aku pakai narkoba dong? Iya, pakai narkoba, tapi diawasi oleh dokter. Jadi diberikan dalam batas tertentu dan diawasi dokter. Jadi nggak apa-apa, efeknya nggak bertahan lama. Golongan ketiga yaitu juga berpotensi ketergantungan dan bisa digunakan untuk kesehatan, jadi pilihan yang terakhir. Hukumannya minimal itu 1 tahun penjara
Contohnya adalah ada kodein dan buprenorfina. Nah, macam-macam narkoba itu punya sifat masing-masing. Kayak kita manusia kan pasti juga punya sifatnya masing-masing. Narkotika ini punya. Jadi yang pertama itu adalah stimulan. Dia akan meningkatkan kinerja otak dan meningkatkan aktivitas tubuh. Jadi orang-orang yang menggunakan narkotika golongan stimulan ini akan menjadi orang yang aktivitasnya sangat berlebihan. Jadi semangat berlebihan, kayak biasanya nggak ngantuk, jadi melek terus, kayak gitu. Itu contohnya yang stimulan. Stimulan itu contohnya ada sabu, ada ekstasi, dan lain-lain. Terus yang kedua ada depresan. Depresan itu menghambat konektivitas respon dari tubuh kita. Jadi istilahnya jadi kayak nggak sakit. Kalau minum obat itu terus jadi ngantuk. Jadi kayak obat bius itu termasuk depresan. Selanjutnya adalah halusinogen. Nah, kalau halusinogen ini membuat yang menggunakan narkotika itu menjadi halusinasi. Teman-teman tahu halusinasi kan? Jadi dia itu istilahnya membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Jadi tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang di bayangannya. Jadi orang-orang yang berhalusinasi ini melihat sesuatu yang ada di pikirannya tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Contohnya ada ganja, ada inhalan. Terus zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini adalah zat-zat yang membuat ketergantungan. Tanda dan tahap penggunaan narkoba. Yang pertama, tanda-tandanya yang pertama tahapnya itu coba-coba. Biasanya tuh ditawari oleh teman, ditawari teman sekolah, teman pergaulan, ditawari sama orang asing, terus akhirnya mencoba. Nah, ketika sudah mencoba ini, gejalanya adalah orang-orang yang biasanya yang tahu tuh hanya orang-orang yang terdekat saja. Jadi kayak keluarga, teman dekat, itu baru akan tahu kok sifatnya anak ini nggak kayak biasanya ya, kayak gitu. Tuh biasanya di tahap coba-coba. Nah, selanjutnya di tahap pemula. Setelah tahap coba-coba itu, dia akan merasa nyaman, terus akhirnya akan menggunakan secara berkala. Ketika mencoba secara berkala itu, dia akan setiap momen tertentu dia pakai. Setiap momen tertentu dia pakai. Nah, setelah pemula ini akan menjadi berkala, nanti diimbangi dengan kenaikan dosis. Jadi awalnya yang ditawari sama teman atau orang asing ini 1 ataupun 2, itu tuh bisa bertambah terus. Nah, yang di akhir itu akan menjadi tahap kecanduan, di mana kalau udah nggak minum obat itu istilahnya nggak bisa hidup tanpa obat itu. Jadi mencari obat itu terus secara setiap waktu tuh harus minum obat itu. Nah, tahap ketergantungan ini tuh bukan hanya narkotika saja. Obat-obatan yang dijual bebas itu juga sama aja. Kalau sudah menggunakan di luar batas wajar, dia bisa terlibat hukum, bisa ditangkap oleh Polres, gitu. Nah, narkoba itu mempengaruhi 3P teman-teman. Perasaan, perilaku, dan pikiran. Jadi, narkoba itu kan obat ya. Obat diminum ke dalam tubuh, terus akan otomatis merubah syaraf di dalam tubuh kita, ada sistem organ di dalam tubuh kita, jadi akan otomatis merubah pikiran, perilaku, dan perasaan. Nah, setelah sudah merubah itu akan menyebabkan ketergantungan. Yang pertama ini ada morfin. Morfin adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri dengan intensitas sedang. Terus dia akan berbentuk tablet atau suntik dan bekerja untuk menghambat sinyal syaraf ke otak, sehingga
tidak merasakan sakit dan lama-kelamaan akan menyebabkan kecanduan. Teman-teman ada yang punya mungkin TikTok atau di rumah nonton TV? Tahu nggak kasus yang terbaru yang sekarang di TikTok sama di TV? Tahu nggak? Yang di Kalimantan itu loh. Tahu nggak? Tahu nggak? Yang ditangkap secara banyak, terus ada yang sampai meninggal dunia 4 orang. Nah, itu bentuknya tanamannya tuh hampir mirip sama ini, sama morfin. Itu namanya kemarin adalah kecubung. Kalau teman-teman mungkin lihat di TV atau di TikTok, itu sekarang ini lagi marak sekali di Kalimantan itu penyalahgunaan kecubung. Nah, orang yang pakai kecubung itu akan mengalami halusinasi. Dia akan seperti yang kita lihat ya, dia bisa di sawah, bisa di atas genteng, bisa lari-larian di jalanan karena dia sudah terpengaruh obat, sehingga dia yang sudah minum obat itu nggak tahu bedanya kenyataan sama yang di bayangannya. Jadi yang minum kecubung itu bisa kayak ibaratnya ya, teman-teman ngerasa sekarang lagi di aula ini, tapi kalau yang minum kecubung itu dia bisa ngerasa lagi di laut tenggelam atau berenang, itu bisa. Soalnya sebelumnya ada di berita, dia itu setelah minum kecubung, dia naik ke atas genteng, terus lompat dari atas genteng. Karena dia membayangkannya lagi berenang, dia lompat dari atas ke bawah, akhirnya dia luka-luka dan patah tulang, kayak gitu. Selanjutnya heroin. Heroin adalah turunan dari morfin yang melalui proses kimiawi yang dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan. Nah, efeknya itu lebih parah dari morfin. Nah, yang selanjutnya ganja. Ganja ini adalah terbuat dari tanaman, biasanya dikeringkan, nanti digunakannya itu biasanya campuran rokok. Nah, efeknya itu dia akan menyebabkan depresi dan paranoid atau halusinogen, terus gangguan persepsi dan berpikir, gangguan keseimbangan tubuh, sulit berkonsentrasi, terus gejalanya murung, tegang, mudah marah, dan rasa cemas berlebihan. Selanjutnya ini sabu. Sabu itu bahasa gaulnya metamfetamin. Nah, untuk sabu-sabu ini adalah termasuk stimulan, yaitu menambah kinerja otak. Nah, Kak Sari itu kemarin sempat ya, BNN itu ada kasus satu, itu teman-teman mungkin tahu kali ya, aplikasi untuk cari jodoh itu loh. Tahu nggak? Kalau ini kasusnya Tinder ya. Jadi itu ada seorang pemuda di Tuban, dia dapat pasangan di Tinder. Nah, dapat pasangan di Tinder ini, perempuannya itu, jadi ini yang cowok ya, perempuannya itu minta dia mau ketemuan, kalau yang cowok ini bawa sabu atau karnopen, baru mau ketemu. Nah, janjian ketemunya ini di Bojonegoro. Nah, akhirnya si cowok ini karena sudah seneng sama yang cewek ini, pengen ketemu secara langsung, akhirnya dia berusaha mencari, padahal yang cowok ini nggak pakai. Nah, dia berusaha mencari, akhirnya dapat ketemuan sama si cewek. Nah, sebelum si cewek itu ada, polisi langsung ngegerebek dia. Dia langsung ditangkap sama Polres Tuban, terus akhirnya diproses secara hukum. Padahal dia kan nggak pakai tuh, dia cuma beli. Nah, beli pun ataupun memiliki itu bisa ditangkap oleh polisi, bisa diproses secara hukum. Nah, itu kasus nyata ya, jadi kemarin itu ada yang seperti itu juga. Yang selanjutnya magic mushroom. Teman-teman ada yang punya peliharaan sapi atau kambing? Nah, ini adalah istilahnya adalah jamur tai sapi. Jadi jamur ini tumbuh di tainya sapi. Jamur ini termasuk golongan 1. Barang siapa yang
menggunakan, memiliki ataupun memperjualbelikan, dia akan terproses hukum minimal 4 tahun penjara. Efeknya apa? Ini efeknya halusinasi, hampir sama kayak kecubung itu tadi. Jadi dia halusinasi lucu, dia ketawa-ketawa sendiri, senangnya tuh berlebihan, nggak kayak orang biasa, diajakin ngomong guyu terus. Jadi kalau punya temen sing guyu terus ini juga bahaya loh ya teman-teman. Terus ada yang mendengar suara aneh, terus rasa malas beraktivitas, efek lupa dan sulit berkonsentrasi fokus terhadap objek. Selanjutnya kalau sudah berlebihan dia akan bisa terkena gangguan jiwa dan hingga kematian. Next. Nah, yang terakhir ini mungkin di Tuban banyak yang tahu ya, ini mungkin teman-teman yang cowok maupun yang cewek. Ini adalah istilah gaulnya adalah Mbah Karno atau Karnopen. Ini dulu bahasa istilahnya awalnya itu adalah PCC, yaitu paracetamol, kafein, dan karisoprodol. Ini dulu disebutnya sebagai obat zenit. Obat zenit ini adalah sebenarnya tuh obat untuk orang yang sakit itu otot. Jadi dulu yang punya penyakit otot itu dikasih obatnya zenit. Tapi sekarang disalahgunakan, banyak digunakan untuk biar supaya nggak ngantuk, biar nggak capek. Padahal itu efek setelahnya itu akan lebih parah. Ketika orang minum ya, biar nggak capek. Setelah itu dia capeknya akan 5 kali atau 10 kali lebih capek dari awal sebelum minum obat. Jadi ibaratnya tuh kayak tubuh kita tuh dipaksa. Ketika minum obat ini dipaksa untuk istilahnya melek, 3 hari 3 malam bisa nggak tidur, tapi setelah itu akan otomatis tubuh kita kalau dipaksa terus akan ngerusak organ yang ada di dalam tubuh. Jantung, paru-paru yang harusnya istirahat nggak istirahat, dipaksa untuk bekerja, itu bisa merusak. Terus selanjutnya itu ada bahan adiktif lainnya. Contohnya tadi yang sudah disebutkan, ada miras, ada kopi atau teh, ada inhalan atau lem biasanya, terus vape liquid dan rokok. Nah, di sini ada yang ngerokok enggak? Kalau di sini enggak ya, tapi kalau di luar nanti enggak tahu ya. Nah, teman-teman sekalian, rokok sendiri itu adalah kita nyebutnya pintu masuk narkoba. Karena Kak Sari ini selama di BNN dan mewawancarai para penyalahguna narkotika, 100% itu merokok. Jadi nggak ada yang orang yang nggak ngerokok itu menyalahgunakan narkotika. Pasti awalnya dia dari merokok. Kak Sari itu jamin 100% orang yang Kak Sari temuin, dia itu pasti merokok yang menyalahgunakan narkotika. Jadi teman-teman hati-hati, karena ketika orang-orang yang menggunakan rokok sebagai sarana, istilahnya ben plong, ben iso mikir kayak gitu, ketika dia nggak dapat dari rokok itu, merasa efek rokok itu kurang, dia akan otomatis mencari narkoba untuk meningkatkan efek yang diinginkan. Nah, contohnya ini, di rokok itu sendiri ada namanya aseton untuk menghapus cat kuku. Aseton teman-teman tahu ya, yang cewek-cewek ya, kalau kutekan dibersihinnya pakai aseton. Terus ada untuk alat obat pel kamar mandi. Terus ada bahan bakar aki mobil. Terus ada gas dari knalpot atau karbon monoksida. Terus ada racun semut putih. Jadi itu yang di dalam rokok itu semuanya racun. Kalau bilang ya, halah Kak Sari ngapusi, Kak Sari bujuk, lah wong aku ngerokok aja nggak apa-apa. Bener kalau sekarang nggak apa-apa, tapi kan nggak tahu 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian itu baru tubuh kita merespon asap-asap yang sudah masuk itu baru merusak organ dalam kita.
Orang yang rata-rata merokok biasanya paru-parunya pasti akan, kalau di X-ray, istilahnya di scan itu, dia pasti banyak bintik-bintiknya kalau orang yang merokok itu. Nah, siapa yang menjadi sasaran narkoba? Di sini ada yang pertama gelandangan, yang kedua itu ada pelajar dari SD, SMP, SMA, terus mahasiswa, ibu rumah tangga, terus ada pekerja maupun pengangguran, semua itu menjadi sasaran narkoba. Orang yang jualan narkoba itu aslinya belum tentu dia pakai. Dia itu cuma jualan, dapat untung, kalian ketergantungan beli terus, dia untung. Tapi yang jualan itu kebanyakan nggak pakai. Dia tahu efeknya seperti itu, dia cuma jualan untuk mencari keuntungan. Nah, ini perbandingan wajah normal dan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Coba perbedaannya apa ya? Yang kanan itu ketika dia belum pecandu, yang kiri itu ketika dia sudah pecandu narkoba. Bedanya apa? Mungkin matanya gimana? Jadi besar ya, jadi kayak keluar melotot. Pipinya gimana? Pipinya jadi tirus, jadi nggak seger. Teman-teman mungkin kalau liburan ada yang lihat TV, lihat RCTI, yang ada anak kecil ditinggal di rumah, ada penculiknya. Tahu Home Alone? Ini aktornya Home Alone yang paling kanan atas ini. Dulu kan pas main pas masih kecil ya. Sekarang kan sudah 15 atau 20 tahun kemudian kan ya. Nah, sekarang dia dewasanya seperti yang gambar di kanannya itu. Dia jadi kelihatan kayak tua, kayak nggak sesuai umurnya. Di situ gambarnya kan dia kayak 60-50 tahun ya. Padahal dia baru mungkin 30 tahunan lah atau 40 tahun. Tapi karena dia menjadi pecandu narkoba, dia jadi kelihatan kayak kakek-kakek. Next. Nah, dampak kecanduan narkoba. Yang pertama, tadi Kak Sari sebutin, terus itu pasti otomatis akan berimbas pada kesehatan. Nah, kesehatan terutama pada otak. Ibaratnya kita dikasih minum obat, otak dipaksa terus, jadi kan otak lama-lama nggak bisa connect ya. Ibaratnya tadi halusinasi terus, lama-lama otak kan ya bingung ya, mana membedakan mana yang nyata, mana yang halusinasi. Jadi lama-lama dia akan bisa gangguan kejiwaan, karena tadi sudah efek obatnya itu sudah dia pakai terus kayak gitu. Terus yang selanjutnya gangguan kesehatan tadi, yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran. Nah, jadi itu ketika sudah menjadi pecandu ini, dia akan mengalami sering kebingungan. Jadi tiba-tiba dia bingung, terus perilakunya berubah, terus dia jadi hilang kesadaran untuk koordinasi tubuhnya. Terus yang selanjutnya kalau sudah menggunakan secara berlebihan itu bisa sampai overdosis dan meninggal dunia. Kayak contohnya yang tadi Kak Sari sebutin di Kalimantan, dia meninggal itu kan karena juga konsumsi yang berlebihan. Terus selanjutnya gangguan kualitas hidup. Kalau yang sudah jadi kecanduan tadi, sudah bingung sama sering halusinasi, dia otomatis kan udah nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, untuk ketemu sama orang-orang juga pasti udah enggan kan, mesti pengennya sendiri di kamar aja gitu. Nah, remaja yang seperti apa agar terhindar dari narkoba? Yang pertama adalah harus punya self regulation atau kontrol diri. Teman-teman harus tahu mana yang baik, mana yang buruk untuk dirinya sendiri.
Nah, ketika hal yang buruk itu kalian lakukan, kalian harus ingat nih, di rumah ada orang tua yang nyekolahin kalian, nanti efeknya ke kalian ke depannya seperti apa. Ini kan kalian baru masuk ke tingkatan SMA ya, SMA atau MA ya. Nah, nanti ketika kalian cari kerja, ketika kalian kuliah, itu pasti kalian nanti butuh surat bebas narkoba. Kalau kalian di surat bebas narkobanya terbukti menggunakan narkoba, otomatis kalian nggak diterima loh buat kuliah ataupun kerja. Jadi ini sejak sekarang harus kalian sadari apa yang baik buat diri kita, apa yang enggak. Kayak kalian misalnya ya, ada yang pengen masuk polisi, pengen masuk tentara, pastikan di ronsen ya dadanya. Ada yang tahu nggak? Pasti di ronsen dadanya, dilihat ini perokok atau enggak. Biasanya kalau ketahuan paru-parunya itu banyak fleknya, otomatis langsung gagal. Di tes kesehatan polisi maupun tentara pasti langsung gagal kalau kelihatan paru-parunya itu banyak fleknya. Yang selanjutnya assertiveness. Jadi remaja itu harus punya keberanian untuk mengutarakan bahwa hal tersebut misalkan tidak baik buat kita, harus berani nolak, harus punya prinsip, harus bisa mengutarakan secara jujur, dekat sama orang tua, harus bercerita ketika mengalami masalah itu. Karena sebagaimanapun orang tua sering ngomelin di rumah, itu orang tua tuh yang paling bisa menerima kalian apa adanya. Ibaratnya, nek misalnya gak sayang karo kowe, kalian dablek yo, mesti diusir dari rumah. Buktinya kan enggak ya, masih diomeli. Nah itu tandanya sayang. Ketika kalian di paling bawah pun, yang paling menerima itu adalah orang tua. Jadi bagaimanapun kalau cerita itu harus, paling enggak tuh orang tua harus tahu. Selanjutnya adalah reaching out, yaitu menerima tantangan dan menggunakan kesempatan untuk berprestasi. Nah, ketika sudah masuk ke jenjang yang lebih tinggi kayak sekarang ini, nanti apapun aktivitas ataupun minat yang kalian punyai, manfaatkan. Misalnya nih, kalian senang sepak bola, ya udah ikut organisasi sepak bola. Misalkan suka OSIS, ya udah silakan kalian ikut OSIS. Nanti ketika kalian sudah naik lagi ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya kuliah ataupun kerja, itu semua akan bermanfaat untuk kalian. Jadi semua itu adalah bekal ilmu kalian untuk kedepannya. Dulu Kak Sari SMA, Kak Sari dari SMP ikut OSIS, SMA juga ikut OSIS. Ketika kuliah juga Kak Sari ikut lembaga mahasiswa. Jadi itu bekal Kak Sari untuk ngomong di depan publik, terus kenal sama banyak orang, itu nanti akan meningkatkan jejaring kalian untuk bekerja. Nah, ini hal-hal yang dapat teman-teman lakukan untuk dapat menjaga kesehatan mental. Yang pertama adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kalau misalnya kalian gak bisa cerita ke orang tua, bingung cerita ke temen, nanti temennya bocor, ceritalah sama Yang Maha Kuasa, ceritalah sama Allah. Ya Allah, ya, doalah sama Allah. Karena bagaimanapun pemilik alam semesta ini tetap Tuhan. Terus selanjutnya, bangun komunikasi dengan orang tua. Yang ketiga, menjauh dari lingkungan yang toksik. Bergaul sama teman-teman itu boleh sama semuanya, tapi teman-teman harus punya bekal diri, mana yang baik buat kita, mana yang enggak. Jadi itu apalagi lingkungan yang toksik mengajak ke hal yang buruk, kalian harus bisa menjaga diri kalian. Selanjutnya istirahat yang cukup, fokus pada target dan cita-cita, rajin berolahraga. Jadi mulai sekarang, walaupun kalian masih kelas 1 SMA, kalian
harus bisa tahu nanti kedepannya pengen jadi apa. Jadi harus kalian pikirkan nih, aku nanti mau kuliah langsung atau mau kerja atau mau ke kedinasan, itu harus dipikirkan dari sekarang. Jadi kalian tuh bisa merancang, oh berarti saya kelas 1 ini harus gimana, kelas 2 harus gimana, kelas 3 itu harus gimana. Dulu Kak Sari SMA kelas 1 tuh udah tahu pengen jadi apa. Jadi Kak Sari tuh dari kelas 1 itu udah nyiapin nilai-nilainya. Dulu Kak Sari tuh aslinya masuk IPA, tapi karena Kak Sari dulu disuruh ikut ikatan dinas, akhirnya Kak Sari ambil IPS agar nilainya maksimal. Karena kalau IPA kan pasti orangnya banyak ya, kimia, fisika itu kan susah banget ya. Nah, akhirnya Kak Sari milih IPS supaya nilainya maksimal. Nah, ketika nilai Kak Sari maksimal itu di kelas 3 ada undangan atau sekarang namanya apa ya, SNBP. Nah, dulu Kak Sari langsung daftar SNBP ke UGM ini pilihan pertama. Nah, Kak Sari itu juga udah kira-kira ini bakal masuk enggak ya? Kayaknya ini nilainya yang paling tinggi di daftar ke sini itu nilai Kak Sari. Akhirnya Kak Sari daftar sini, Kak Sari alhamdulillah lolos. Tapi yang cita-cita pertama yang pengen jadi ikatan dinas tadi ternyata nggak lolos. Akhirnya ya udah Kak Sari kuliah biasa di UGM, nggak jadi dulu. Kak Sari tuh mau daftar IPDN kalau teman-teman tahu. Tapi sekarang pun Kak Sari udah lulus S1 juga udah jadi PNS juga, kan IPDN lulusan jadi PNS. Sekarang Kak Sari setelah lulus kuliah, Kak Sari daftar kerja, akhirnya juga lulus PNS. Nah, itu salah satu teman-teman tuh udah harus dirancang dari awal. Jadi ketika sudah masuk ke jenjang sekolah tinggi, nanti teman-teman nggak bingung, karena nanti kalau udah di kuliah, nggak ada loh yang ngarahin. Sekarang teman-teman bisa diatur, kalau nggak ngerjain PR, bisa dimarahin, bisa diingetin. Nanti kalau kuliah, nggak ada yang ngingetin. Kalian dibiarin, terserah mau ngerjain PR, mau masuk atau enggak, mau ngelanjutin kuliah apa enggak, dosen itu enggak akan nyari kalian, dibiarin aja. Nah, yang terakhir ya teman-teman, jika kamu tidak bisa membuat orang tua bangga, setidaknya jangan pernah membuat mereka menangis dan kecewa. Jadi tetap walaupun kalian belum bisa berprestasi secara maksimal, istilahnya jauhilah pergaulan-pergaulan yang tidak baik untuk kalian. Baik, sekian dari Kak Sari. Ada pertanyaan? Nek ono sing takon-takoni. Kue. Aku gak kuat ini. Oke, kalau nggak ada yang tanya, Kak Rizky mau tanya ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Kak Rizky mau cek dulu suaranya yang teman-teman putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau coba cek juga suaranya yang laki-laki, meskipun secara jumlah kayaknya agak kurang dari yang perempuan, tapi coba cek suaranya, jangan mau kalah sama suara yang perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki wes do sarapan apa durung ya? Belum. Dari kakak-kakak OSIS gak dikasih makan siang? Yo mangano dhewe, kan sudah disangoni dari rumah oleh orang tuanya kan? Oke, baik, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Kak Sari tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, buat adik-adik, karena tadi oleh Kak Sari, Kak Rizky dikasih amanah buat memberi pertanyaan buat kalian. Ini karena Kak Sari sudah menyiapkan sedikit hadiah buat adik-adik semua di sini. Coba pertanyaan yang pertama, siapa yang tahu apa itu kepanjangan dari P4GN? Ada yang tahu? Ada yang berani jawab?
Tadi judul pertama yang paling mudah, biasanya kalau materi pertama itu paling paling didengar, paling dicerna oleh pendengar ketika ada pemateri atau narasumber ngomong. Wes, blas iki. Wes go mulai wae Kak Sari. Ini kayaknya nggak ada yang tahu ini. Baik, berikutnya. Ini nggak tahu apa ini adik-adik materinya Kak Sari ini tahu apa nggak tahu? Ngerti apa nggak ngerti blas ini adik-adik? Baik, untuk pertanyaan berikutnya, coba siapa yang berani menjawab? Sebutkan 3 jenis narkotika yang tadi sudah disebutkan, disampaikan oleh Kak Sari. Siapa yang berani menjawab? Ini gak ada yang berani menjawab nih. Yang laki-laki gak ada yang mau jawab? Coba acungkan tangannya. Yang berani jawab. Le, biasanya itu loh naik kendel-kendel ngono iku engko nek ana pendaftaran OSIS itu biasanya sudah dikasih nilai plus loh sama kakak OSIS loh. Iki kok gak ada yang berani ya? Coba yang perempuan. Siapa yang berani menjawab? Sebutkan 3 jenis narkotika yang tadi sudah disebutkan oleh Kak Sari. Ayo acungkan tangan. Siapa? Berani coba acungkan tangan coba. Ini kami mau lihat nih keberanian dari Man 1 Tuban. Masa kalah sama anak-anak SMP ini? Kamu iya dek. Monggo coba berdiri, dikenalkan namanya, terus jawabannya. Kok gak situ? Piye? Kokain, ganja, heroin. Namanya siapa ya? Gus. Itu aja. Ayo. Coba diperkenalkan namanya, terus jawabannya apa? Perkenalkan, nama saya Kusnia Rahma. Panggilannya? Nia. Iya. Jawabannya apa? 3 jenis narkotika. Pertama. Kokain, Kedua. ganja, heroin. Kita beri tepuk tangan buat Tania ya. Tania ya? Buat Nia. Yang cowok-cowok tadi lihat ndak wajahnya? Aduhai ndak cantik ndak? Oke, terima kasih. Coba kita ambil dulu sedikit hadiahnya dari Kak Sari. Ayo Nia, biar dikasih Kak Sari. Ayo kita kasih. Rene tonong kono. Duk kene. Dikit ya, ini sebenarnya ada lagi tapi tadi kami lupa bawanya. Maaf ya. Baik, berikutnya masih ada Kak Sari? Coba sebutkan dampak yang ditimbulkan terhadap penyalahgunaan dari segi kesehatan. Satu saja. Dari segi kesehatan, apa dampak yang dapat ditimbulkan bagi orang yang menyalahgunakan narkoba? Kini rawani kebangetan no, bocah-bocah. Apa? Coba acungkan tangannya. Acungkan tangannya. Oke, silakan berdiri. Diperkenalkan namanya, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Syakbani Fadila dari Gugus Ibnu Sina. Jadi dampak dari penggunaan narkoba dalam kesehatan diri kita mungkin dari kerusakan organ, hilangnya akal, atau bisa dibilang rada oleng dikit tadi ya, halusinasi, dan masih banyak lagi. Mungkin untuk kesehatan, kerusakan bagian-bagian organ. Panggilannya siapa? Najwa. Kita beri aplaus untuk Najwa atas jawabannya luar biasa sekali. Ini tak kasih nilai 10 ini. Luar biasa sekali jawabannya. Baik, masih ada Kak Sari?
Oke, untuk pertanyaan berikutnya siap-siap, adik-adik siap-siap. Sebutkan di mana lokasi kantor BNN Kabupaten Tuban. Yang tahu angkat tangan. Oke. Sebutkan nama kemudian tempatnya di mana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Gugus Torik. Alamat kantor BNN Tuban di Jalan Ronggolawe nomor 35 di timurnya Anggun. Terima kasih. Rumahnya dekat situ, Dek. Enggak, luar biasa sekali. Kita beli aplaus dulu untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga yang sudah dijawab oleh adik-adik semua. Masih ada satu lagi dari Kak Sari nih. Coba pertanyaan kelima yang tadi yang pertama nggak bisa dijawab. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Coba sebutkan 5 macam bahan adiktif yang tadi masuk dalam golongan bukan narkotika, bukan psikotropika, tapi kalau dikonsumsi dapat menyebabkan apa? Dapat menyebabkan apa? Ketergantungan. Coba sebutkan 5 karena ini gampang jadi harus bisa menjawab 5. Tak korting. 4. Sebutkan 4 bahan adiktif yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Sari. Siapa yang berani menjawab tolong acungkan tangan. Ayo, jangan mau kalah sama teman-teman yang tadi sudah berani. Yang penting berani dulu. Nanti jawabannya salah atau benar, yang penting berani dulu. Oke. Diperkenalkan namanya terus jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahmania dari Gugus Salman Al-Farisi. Intan. 4 macam zat adiktif adalah kopi, teh, miras, dan rokok. Buat Intan kita beri aplaus yang luar biasa teman-teman. Yang laki-laki mana aplausnya? Ya Allah, lemas tenan. Kita soraki ya yang laki-laki ini. Iki gak semangat semua ini. Iki ngantuk ya. Ngantuk. Bos mimpi apa, Dek? Baik, dari teman-teman OSIS, ini waktunya BNN masih ada. Sampai jam berapa? Baik, adik-adik tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Sari, semoga bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Masih adakah waktunya dari teman-teman OSIS? Sebelum kami tutup, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kepada kami? Baik dari teman-teman putri maupun putra? Gak ada? Baik, sebelum kami tutup, mohon berkenan kita untuk melaksanakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Nanti kita ada sana semua ya. Nanti dari kami akan berdiri di sini. Ya si dopo sing parek-parek to kuwi. Generasi emas bersinar apa cuma parek? Sakarep sendi. Gampang generasi emas bersinar ngono wae. Generasi emas bersinar. Man satu Tuban, generasi emas bersinar. Sing kene ngomongnya LPLS. Enggak, kene ngomongnya man satu Tuban. Oh, generasi emas bersinar. Mereka jawabnya generasi emas bersinar. Selanjutnya setelah kami laksanakan sesi foto bersama, nanti berkenan adik-adik semua untuk membantu kami. Kita akan tag video. Ketika nanti Kariski bilang man satu Tuban, adik-adik jawabnya generasi emas bersinar. Bisa difahami? Kalau Kariski bilang man satu Tuban, nanti adik-adik mohon dijawab generasi emas bersinar. Bisa difahami? Oke, kita coba dulu cek suaranya. Man satu Tuban. Oke, suaranya yang perempuan udah
udah top. Yang laki-laki, man satu tuban. Masya Allah. Coba diulangi. Pokoknya ini orang banter selanang. Belum tak akhiri. Man satu tuban. Yang laki-laki, man satu tuban. Iki selana kok ora ono suarane to sing guri. Ya laki-laki, yang belakang. Ini apakah kalian laki-laki? Kalau laki-laki wajib untuk mengeluarkan suaranya ya. Kak Rizky lagi bilang manggil teman-temannya laki-laki nih. Man satu tuban. Boy mata kita. Bukan mandiri kok. Minat bakat. Berapa po? Ngono wae. Tah Iku posisi ngandari to. Oh, oke. Ini masih semangat atau udah letih ya? Adik-adik yang perempuan masih letih? Yang laki-laki udah letih? Coba kita berdiri dulu semuanya dong. Berdiri dulu semuanya. Ayo berdiri dulu semuanya. Laki-laki yang perempuan, ayo berdiri dulu semuanya. Teman-teman OSIS mohon berkenan untuk berdiri juga. Ayo kita berdiri dulu semuanya. Tak kasih sedikit ice breaking biar nggak ngantuk. presentasimu yang mana? Minat bakat cetak. Iki gak ono audione ya mana ya? Audionya lagi digolek. Ora iso ono sisa ya wis kok. Sudah, yang belakang apakah ada yang terpantau belum berdiri? Udah ya. Baik. Buat adik-adik nanti kalau Kak Rizky bilang lompat, dengarkan instruksi Kak Rizky ya. Kalau Kak Rizky bilang lompat, berarti adik-adik lompat. Oke? Kalau Kak Rizky bilang kanan tanpa ada kalimat lompat, berarti kalian hanya kanan. Lompatnya jangan banter-banter ya, soalnya ini lantai kedua nanti tidak ambrol. Oke? Ya, jadi ada dua instruksi yang tolong nanti diperhatikan buat adik-adik semua. Nanti kalau Kak Rizky bilang kanan, berarti kalian cukup geser kanan. Kalau Kak Rizky bilang kiri, kalian cukup geser kiri. Kalau Kak Rizky bilang maju, berarti adik-adik cukup maju. Kalau Kak Rizky bilang mundur, berarti cukup mundur. Oke. Kalau Kak Rizky bilang lompat kanan, lompat kiri, lompat depan, lompat belakang. Oke, sudah paham ya instruksinya ya? Sudah bisa difahami adik-adik? Baik, kita mulai. Nanti Kak Rizky mau minta tolong buat adik-adik OSIS, mohon dilihat kalau ada dari adik-adik kelas 10 yang salah menjawab instruksi yang kami sampaikan, nanti diseret ke tengah. Oke? Siap? Baik, kita mulai dulu ya. Kanan, kiri. Ojo banter-banter aku wedi. Pelan-pelan aja, nanti kita ambrol loh ya. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Depan, belakang, lompat kanan, lompat kiri, lompat kanan, 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 kanan. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Silakan duduk kembali buat adik-adik. Iki nek isih enek sing merem bangetan.
Udah melek, udah terkumpul nyawa-nyawa yang hampir habis. Baik, di kesempatan kali ini karena masih ada waktu yang diberikan oleh panitia, mohon izin Kak Rizky mau sharing kepada adik-adik semua terkait hal-hal yang harus adik-adik persiapkan ketika nanti kalian menjadi siswa sekolah atas. Nah, tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya oleh Kak Sari tentang dampak dari penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba itu sebenarnya sangat kompleks adik-adik. Ada dampak dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, dari sendi-sendi sosial, kemudian ada lagi dari lingkungan atau masyarakat. Nah, untuk yang pertama dari sendi kesehatan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar dan tadi sudah dijawab oleh salah satu teman kalian juga, bahwa narkoba itu secara kesehatan itu sebenarnya memang memiliki manfaat. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Kak Sari, untuk ilmu pengetahuan dan juga kesehatan, kayak misalnya obat-obatan yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri oleh orang-orang yang menderita sakit baik itu ringan, sedang maupun kronis. Nah, kemudian dampak lain juga dampak dari sendi ekonomi. Teman-teman di sini tahu nggak berapa harga beberapa jenis narkotika yang dijual di Indonesia? Ada yang tahu? Kenapa sih Kak kok narkoba itu sudah tahu nggak baik bagi kesehatan, nggak baik bagi lingkungan dan lain sebagainya, tidak baik dari banyak sendi, tapi masih banyak orang yang menyalahgunakan narkoba? Coba Kak Rizky mau tanya yang laki-laki di sini, berapa harga Karnopen yang dijual satu pack di warung kopi yang mungkin pernah kalian temui? Ada yang tahu yang laki-laki? 75. Ada lagi? Berapa? Sing ori biro? 120. Oke, yang KW1 berapa? Berapa yang KW1? 75. 170. Mudah nih 170. 100 dapat 10. Berarti satunya berapa satu butirnya? 10.000. Oke. Baik, adik-adik, teman-teman semua di sini, kenapa sih negara kita ini menjadi salah satu negara yang diminati pangsa pasarnya? Karena kita ini adalah negara yang sangat mau dan dianggap mau banget untuk beli beberapa jenis narkotika dengan harga mahal. Contohnya ya adik-adik ya, Karnopen itu kan sebenarnya awalnya masuk dalam obat-obatan untuk yang berfungsi untuk menekan sistem otot-otot yang tidak nyaman dalam tubuh. Tapi karena banyak sekali di negara kita itu orang yang menyalahgunakan, masuklah golongan narkotika, golongan 1. Nah, yang awalnya dulu harganya itu masih, kalau informasi yang kami dapatkan ya dari teman-teman yang melakukan transaksi, itu dulu masih harganya 20.000, 25.000, 40.000 ya dek ya, yang laki-laki ya, bener gak? Bener gak? Ada yang tahu bener gak? Nah, setelah masuk golongan narkotika sekarang harganya naik 100-an ribu ke atas. Itu jenis Karnopen atau PCC yang tadi kita pelajari bersama dengan Sari. Kemudian ada yang namanya sabu-sabu. Di negara kita ini mau beli yang namanya sabu-sabu, jenis sabu-sabu ini sekitar kurang lebih 1 gramnya itu 1 juta ke atas. 1.100.000 sampai 1.300.000 rupiah. Padahal di negara yang maju di luar sana itu hanya mau membeli sabu-sabu itu harganya kalau dikur dolar dengan rupiah itu kurang lebih sekitar 500 sampai 800.000 rupiah. Negara kita yang masih negara berkembang mau membeli sabu dengan harga 1 juta sampai 1.300.000 rupiah. Ini menjadi pangsa pasar ekonomi yang sangat diminati oleh orang di luar kita, di negara kita, baik di negara kita maupun internal negara kita sendiri. Nah adik-adik, sekarang kita harus berlogika ya. Kita tahu narkoba itu berbahaya,
banyak sekali sendi-sendi yang tidak bermanfaat. Ingat ya, narkoba itu sudah ada aturan hukum yang menaungi. Perda kita sudah ada. Perbub kita, perda itu peraturan daerah yang disahkan oleh kabupaten kota. Perbub peraturan bupati yang sudah dikeluarkan untuk menyampaikan kalau mengundang-undangkan di daerah tentang P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sudah ada instruksi presidennya, sudah diatur, sudah ada jumlah hukuman yang dikenakan oleh para pengedar, penyalahguna narkoba. Tadi yang disampaikan oleh Kak Sari, yang direhab oleh BNN Kabupaten Tuban, itu tidak semua penyalahguna bisa direhab ya adik-adik. Kalau sudah di atas SEMA, sudah di atas dosis yang ditentukan, itu tidak bisa direhabilitasi dan harus dilakukan tindakan hukum. Kalian ini masih muda-muda semua ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Sari, kalian harus mempunyai 3. Apa tadi yang pertama? Ini adzan ya? Kita dengarkan dulu ya. kabel cek sih cuman angel kira-kira soalnya di Putono. Aku sih pas kapan kae yo ngentekno waktu tak setelno video lomba wingi dungguyu kok. Iya ngono ae. Tak setelno loro palang karo singgahan. Kalau bocah iki ketoke sejo-jenis. Tak wae sampai jam 1 ngesano sisih jalan mau besok bingung narasumber. Ya iki mau nganu kan. Ya ambek kok nek kabel jeke wis teko kan dari ya. Tapi harus dipasang. Saya paling radong masang. Sing biru kae ya. Cuma kan muter-muter gini. Ndek ngomong enek kok. Lho Kak, masih banyak loh waktunya, masih sejam. Jadi kesana timbang bingung. Adik-adik masih semangat? Nanti kalau Kak Reski bilang man 1 Tuban, mohon dijawab dengan ojo parek-parek narkoba wes ora jamane. Apa jawabnya? Ojo parek-parek narkoba wes ora jamane. Coba kita tes dulu suaranya. Man 1 Tuban. Coba teman-temannya yang tidur dijawel udele. Udele, gak usah itu nih, gak usah pinggangnya, langsung udele. Oke, coba atas lagi suaranya. Man 1 Tuban.
Wes ora jamane. Baik, diteruskan lagi ya materinya ya. Baik, tadi dari sendi ekonomi di negara kita ini merupakan pangsa pasar yang sangat menggiurkan ya. Tapi ingat adik-adik, dampak dari orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kasus ini dalam tanda kutip menyalahgunakan narkoba, kita bicara tentang orang yang mengkonsumsi narkoba secara ilegal ya. Tidak akan bisa seseorang kalau sudah menyalahgunakan narkoba itu organ-organ yang ada di dalam tubuhnya itu akan pulih seperti semula. Gak akan bisa pulih. Meskipun sudah dilakukan rehabilitasi baik rawat inap maupun rawat jalan, kalau sudah pakai yang namanya narkotika, akan ada sistem syaraf pusat yang tidak bisa berfungsi dengan normal kembali. Kemudian kalau sudah terlibat terhadap peredaran atau penyelundupan narkoba, pasti akan menjadi daftar pencarian orang di aparat penegak hukum. Jadi kalau sudah terlibat terhadap yang namanya penyalahgunaan narkoba, akan banyak dampak yang didapatkan. Oleh karena itu adik-adik, karena kalian di sini masih muda ya, ayo mulai sekarang kalian segera pikirkan minat yang kalian punya itu apa, punya bakat apa, harus bagaimana. Ingat adik-adik ya, tahun generasi emas nanti di tahun 2045 itu adalah tahun dimana membludaknya orang sedang mencari pekerjaan. Kalian sudah pernah dengar belum sekarang itu kalau orang nyari kerja itu susah? Tahu? Tahu situasi yang sedang ada di luar sana kalau orang nyari kerja itu susah? Tahu nggak? Tahu nggak yang perempuan? Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang ayo adik-adik kita mulai pahami kalian itu sukanya apa, bakatnya apa. Ada yang bisa jawab nggak minat itu apa, bakat itu apa? Ada yang mau jawab? Oke, kita lanjut ya. Kak Sari minta tolong di next kan. Lanjut. Nah ini ya, kita sekarang tadi ini masih sangkut pautnya dengan narkoba adik-adik ya. Ketika seseorang sudah sampai menyalahgunakan narkoba, ingat ya, organ sistem syaraf pusat otak itu tidak akan bisa pulih. Gak akan bisa pulih. Make sabu, make ganja, make inek, make apa tadi putau, make heroin dan beberapa jenis yang lainnya, gak akan bisa pulih. Apalagi kalau sudah menjadi pecandu berat, akan sangat sulit untuk pulih. Kalau orang pakai narkoba akan ada fase di mana dia akan merasa kecanduan ingin untuk make barang atau jenis obat-obatan atau jenis narkotika itu lagi. Nah, kalau sudah di posisi itu, gimana nasib kita nanti ke depan adik-adik? Oleh karena itu ayo dari sekarang adik-adik mulai gali dirinya suka apa, bakatnya itu apa, biar hidup adik-adik di sini itu terarah. Waktu yang kalian miliki, waktu luang yang kalian miliki selain untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah, mungkin nanti bisa misalnya ikut ekstrakurikuler atau ikut organisasi atau ikut kegiatan kesenian atau ikut kegiatan olahraga atau ikut kegiatan ilmu teknologi, misalnya ikut desain grafis, ikut fotografer atau minat-minat yang lainnya. Misalnya sekarang kan sedang hektiknya bucket, tahu ya bucket ya, hand bucket tahu? Kalian kalau kemarin wisuda SMP banyak yang dapat hand bucket enggak? Ada yang ngasih enggak? Pasti dari kalian ada yang ngasih ya. Contoh ini Kak Rizky contohkan, misalnya nanti kalian di aliyah nih ada kakak kelasnya yang wisuda, gimana caranya biar bisa bikin sendiri, nggak usah beli, harus gimana? Berarti harus latihan bikin hand bucket.
Jadi nggak usah beli. Lah, kalian lambat laun akan terampil untuk bisa bikin hand bouquet. Kemudian misalnya yang laki-laki nih, kalian yang laki-laki pernah lihat gak poster-poster yang muncul di media sosial? Kayak misalnya poster Ramadan, kayak misalnya poster wisuda, kayak gitu pernah lihat? Nah, tampilan-tampilan yang seperti itu ayo mulai dipelajari. Adik-adik di sini harus mulai menggali skill yang kalian miliki. Ingat ya, setiap satu orang pasti punya satu bakat yang dimiliki. Nah, bakat ini harus mulai adik-adik gali. Ingat yang disampaikan oleh Kak Sari tadi ya. Orang kalau sudah masuk jenjang perguruan tinggi itu nggak akan bisa nolak kalau ada tugas, nggak akan bisa melakukan hal-hal seenaknya lagi, karena di fase ini adik-adik harus mulai belajar. Boleh bersenang-senang tapi jangan terlalu kesenangan. Gak usah harus bersusah-susah ya adik-adik. Yang penting kalian jangan terlena dengan masa muda. Oke, ini tadi minat yang Kak Rizky sampaikan. Kalau minat itu adalah kecenderungan, keinginan pada sesuatu hal, ketertarikan. Pasti kalian punya kepinginan, misalnya nih kalau tadi yang kita bahas tentang organisasi, pingin ikut OSIS misalnya, pingin ikut MPK, pingin ikut UKS. Misalnya kalau di sini ada pingin ikut organisasi remaja sehat misalnya, atau organisasi apapun, silahkan ikuti kegiatan yang positif adik-adik. Barangkali misalnya kalian di sini belum tahu punya bakat apa. Ingat ya, setiap satu orang dilahirkan memiliki minimal satu bakat yang dia punya. Nah, gali bakat itu. Galinya gimana Kak? Ikuti minat yang kalian inginkan, yang kalian bikin tertarik itu apa. Gak harus kegiatan di sekolah. Misalnya ada kegiatan di luar sekolah yang kalian suka. Misal apa Kak? Ikut misalnya organisasi IPNU, IPPNU, atau misalnya ada komunitas pemuda di luar yang biasanya mengikuti kegiatan kayak sepak bola setiap sore di desanya, atau misalnya ikut sepak takraw di desanya, atau kegiatan apapun. Kalau misalnya kamu punya kepribadian yang introvert itu apa Kak? Kecenderungan ingin merasa sendiri nih, misalnya nggak seneng Kak bergaul sama orang luar, nggak suka gabung sama sana sini, sukanya sendiri aja di rumah. Ingat, sendiri pun bisa kalian lakukan dengan maksimal. Misalnya ikut kursus atau les online, atau misalnya kalau nggak mau online silakan ikut kursus bikin apa kayak di luar, atau misalnya ikut kursus IT, ikut kursus desain grafis, ikut kursus memasak, atau ikut kursus keahlian lainnya yang diminati, yang tidak harus berkumpul dengan orang banyak. Banyak sekali hal-hal di luar sana yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan positif. Sejauh ini bisa difahami adik-adik? Bisa difahami? Coba di sini ada yang sudah terfikir gak, terbenak gak nanti setelah lulus di madrasah aliyah mau lanjut kuliah, atau mau ikut sekolah kedinasan, atau mau lanjut kerja, atau mendaftar keahlian profesi? Ada yang sudah punya pikiran ke arah sana? Belum ya? Ayo nanti mulai digali tanpa harus meninggalkan pelajaran-pelajaran yang didapatkan di sekolah. Kalian adik-adik di sini beruntung ya, karena selain mata pelajaran umum, adik-adik juga akan dibekali oleh mata pelajaran agama Islam. Ada SKI, ada Al-Quran hadis, ada fikih, ada apa lagi? Ada bahasa Arab maupun pelajaran-pelajaran keagamaan yang lainnya. Nah, ayo dari sekarang adik-adik mulai digali minatnya suka apa. Ingat adik-adik ya, orang yang berhasil itu adalah orang yang pernah melewati banyak rintangan, banyak kegagalan. Contoh misalnya nih, nanti kalian di Mandua Tuban, pasti ada beberapa event sekolah yang akan ditawarkan atau akan dihadapi oleh kalian. Misalnya ada lomba debat, ada lomba
bikin karya ilmiah, ada lomba apapun itu, orang yang pernah orang yang pernah menang lomba itu pasti diawali dengan kegagalan yang pernah didapatkan atau dirasakan. Ingat, kita saat ini adalah menentukan kita 5 tahun ke depan. Adik-adik yang kalian lakukan sekarang ini akan menghasilkan diri kalian 5 tahun ke depan. Kalian 5 tahun ke depan, baik buruknya ditentukan oleh kalian yang sekarang ini. Jadi ayo dipilah dan dipilih mana yang baik, mana yang buruk. Kalau baik diteruskan, kalau buruk ayo kita mulai kurangi, kita lakukan, kita beri waktu yang kosong pada kegiatan sehari-hari kita dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Bisa difahami adik-adik? Baik, sebelum dilanjutkan materi berikutnya dari adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, berikutnya tadi sudah kita pelajari bersama tentang dampak narkoba dari segi ekonomi, kemudian dari segi kesehatan, dan sekarang dari segi sosial. Dampak penyalahgunaan dari segi sosial ya adik-adik ya. Stigma di negara kita itu masih menyampaikan atau masih terpublish oleh masyarakat kita itu kalau orang yang terlanjur menyalahgunakan narkoba itu adalah orang kriminal, orang yang jahat, orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal kalau yang kami pelajari di BNN dan perlu kami publiskan atau perlu kami publikasi kepada masyarakat, sebenarnya orang-orang yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba itu adalah orang-orang yang sakit, ya, adalah orang-orang yang sakit dan harus kita tolong. Jadi kalau misalnya nanti di lingkungan kita ada yang tahu orang yang menyalahgunakan narkoba, ayo kita bantu diinformasikan kepada kami untuk melakukan rehabilitasi atau pengobatan di klinik BNN Kabupaten Tuban. Sebelum kami lanjutkan pada materi berikutnya, apa ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Gak ada? Baik, untuk materi berikutnya kami akan menyampaikan pesan-pesan anti narkoba lewat beberapa video yang sudah kami lakukan atau kami kerjasamakan dengan teman-teman dari lingkungan masyarakat yang lain. Nah, ini salah satu yang video kita lihat, ini adalah sebuah karya, ya, sebuah karya dari para pemuda baik Karang Taruna maupun dari organisasi kepemudaan lainnya membuat sebuah karya yang luar biasa sekali. Nah, ini salah satu yang tadi Karis disampaikan, ayo gali potensi karena banyak sekali skill-skill yang sebenarnya kalian punya, tapi karena kalian terlena dengan pergaulan atau terlena dengan hal-hal yang kurang baik sehingga skill-skill yang seharusnya kalian olah, yang harusnya kalian mulai matangkan itu jadi terlena. Ini salah satu produk dari teman-teman kita, semoga bisa menginspirasi buat adik-adik semua dan bisa mengambil pesan-pesan P4GN yang disampaikan. Aku sih sosone. Wes. Tinggal buka aja. Yo iki
ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Anak-anakku, Arini, anak semata wayangku. Siapa sangka dia yang tumbuh menjadi anak yang penurut, rajin, berbakti dengan orang tuanya. Tiba-tiba aku sering mendapat laporan dari temannya, bahkan juga dari gurunya. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Arini menjadi anak yang seperti kehilangan arah. Astagfirullahaladzim. Makanya kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, nak. Sekarang kapok kan? Jangan diulangi lagi loh ya. Gini akibatnya kalau nggak nurut orang tua. kamu nggak pernah ke musola, kamu nggak pernah ngaji, itu ternyata kamu
bergaul dengan teman-teman yang mengarah pada kenakalan remaja. Mumpung belum terlanjur, Bapak sarankan berhentilah. Kamu itu anak baik, kamu masih punya masa depan yang cerah. Apakah kamu menyadari itu? Ya Pak Ustaz. Ya udah, sekarang kamu ngaji, kumpul lagi sama temanmu. Sebagai seorang ibu, aku sangat menyesali kejadian ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kedepannya. Ciptakan generasi emas pemuda Karangagung tanpa narkoba. Say no to drugs, young people of generation Karangagung. Saya anak dari seorang petani. Saya anak dari seorang petani dari desa yang tertinggal. Baik, tadi kita lihat sama-sama untuk video pertama ya. Kita teruskan untuk video berikutnya. Seorang petani dari desa yang tertinggal. Saya adalah harapan satu-satunya orang tua. Namun, harapan itu saya patahkan. Kisah itu berawal dari keputusasaan saya karena nilai ujian yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Lihat tuh ini. Mungkin lagi diputusin pacarnya kali ya? Ayo kita samperin yuk. Ayo. Oke. Bro. Kenapa murung banget kamu? Biasalah. Udah, cerita aja, gak apa-apa. Aman-aman, ceritalah sama kita. Siapa tahu kita bisa ngasih solusi, ya gak? Iya lah. Sebetulnya gini bro, saya itu banyak masalah. Bapak saya itu kerja di rumah banting tulang. Nilai saya tambah malah jeblok kayak gini. Apa kata bapak nantinya? Alah, itu aja kok pusing. Tenang aja bro, kita punya solusi. Jauh gak nih? Udah dekat. Panas banget hari ini ya. Kemana Ainul ini? Kok nggak menyusul ke sini? Sebaiknya aku istirahat dulu ah. Panas banget. Kemana anak ini? Tumbennya udah jam segini nggak menyusul kemari. Ngapain kesini? Udahlah, tenang aja. Ini aku punya sesuatu. Coba kita cobain. Udahlah, tenang aja. Ini aku punya sesuatu. Kita cobain. Bareng-bareng yuk. Diminum beneran? Iya. Tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak udah pulang. Iya bu. Duduk dulu Pak. Minum dulu nih Pak. Makasih bu. Anak kita belum pulang bu. Nggak tahu nih Pak, beberapa hari ini anak kita pulangnya telat terus. Kok tumben ya? Tiap hari nggak pernah menyusul bapak ke ladang. Iya Pak, tahu kenapa? Yuk.
Assalamualaikum Pak Bu. Pak Bu mau berangkat kerja kelompok sama teman-teman. Nginep kayaknya. Anak itu baru pulang kok pergi lagi. Wis, hati-hati ya. Sorry guys. Tapi tenang. Amunisi bos. Stop. Ya Allah, anakku. Pak, Ada apa Bu? anak kita, Pak. Kenapa? Masuk penjara katanya, Pak, di kantor kepolisian. Astagfirullahaladzim. Ainun. Pak, Bu, maafin aku Pak. Bu, aku udah berdosa banget, udah bohong pada kalian berdua. Hidup bukan tentang keterpurukan, keputusasaan, dan kehancuran, melainkan bangkit dan terus berkembang memperbaiki kesalahan. BNN PKK Kabupaten Tuban bersinar, bersih narkoba. Mau nonton lagi apa mau denger lagi? Mau nonton lagi atau mau dengerin kami yang ngomong lagi? Apa? Video pertama mau di replay? Oke, kenapa kalau video pertama? Gak mau video yang lain? Oke. Yang perempuan mau yang lain? Yang pertama, tadi nggak lihat toh, belum lihat toh. Makanya aja turu wae kok. Oke, kita lanjut video yang ketiga, kemudian nanti request replaynya akan kami teruskan di putaran keempat, oke? Oke, kita lanjut untuk video ketiga berikutnya. Membahayakan keselamatan kalian, jadi tolong untuk benar-benar dihindari. Dan karena waktunya sudah habis, silakan kalian untuk berkemas-kemas, persiapan untuk pulang nanti di jalan supaya berhati-hati, jaga diri, jaga keselamatan. Dan ibu mengingatkan sekali lagi, tolong untuk membeli buku BKS ya untuk semester ini. Ya, terima kasih. Kamar gawe, orang metu-metu golek penggawean, duwe ora nyekel, beras ora duwe. Sesuk ki lho kowe mangan apa? Aku ki wis ra kurang nek golek pergawean. Apa? Buktine apa nyatane sampean ku temu ning omah ora golek gawean metu-metu kono. Kok mangan wae. Pak. Soalnya soal PKS. PKS kok apa? Di sekolah, Pak. Romo Pak, saiki Pak anakku njaluk duit ngene iki. Bojo, anak bodoh, nyusahno kok.
wedang kono. Dari sekolah ki mulai yo. Ana apa to? Ana apa Pak? Ya wis kaya biasane. Pelajaran ini penak kabeh to. Ya penak Pak. Ya ono, nang saleh nang istirahat. Ya Pak. Aku semua nek foto-foto. Tak usah isin aku. Coba sembuh, aku wis ngomong isin aku wis sama gue terus isin. Kita replay video pertama yang ditampilkan tadi ya. Yang request diperhatikan. Buat yang request diperhatikan. Ini video pertama. Ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Anak-anakku, Arini, anak semata wayangku. Siapa sangka dia yang tumbuh menjadi anak yang penurut, rajin, berbakti dengan orang tuanya. Tiba-tiba aku sering mendapat laporan dari temannya, bahkan juga dari gurunya. Entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Arini menjadi anak yang seperti kehilangan arah.
Astagfirullahaladzim. Makanya kalau dikasih tahu orang tua itu nurut, nak. Sekarang kapok kan? Jangan diulangi lagi loh ya. Gini akibatnya kalau nggak nurut orang tua. Kamu nggak pernah ke musola, kamu nggak pernah ngaji. Itu ternyata kamu bergaul dengan teman-teman yang mengarah pada kenakalan remaja. Mumpung belum terlanjur, Bapak sarankan, berhentilah. Kamu itu anak baik, kamu masih punya masa depan yang cerah. Apakah kamu menyadari itu? Ya, Pak Ustaz. Ya udah, sekarang kamu ngaji, kumpul lagi sama temanmu. Sebagai seorang ibu, aku sangat menyesali kejadian ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kedepannya. Ciptakan generasi emas pemuda Karangagung tanpa narkoba. Say no to drugs, young people of generation Karangagung. Ini yang request untuk replay video pertama tadi kenal loh sama pemainnya. Iya, kenal. Oh, bagus dah hasil karyanya. Bagus. Nah, ini tadi yang sudah kita lihat sama-sama ya, produk dari teman-teman Kabupaten Tuban, khususnya Karang Taruna bekerja sama dengan TPPK Kabupaten Tuban. Nah, baik, dari 3 video yang sudah kita lihat sama-sama, apakah dari adik di sini ada yang mau berkenan menyampaikan pesan-pesan anti narkoba yang didapatkan dari video yang tadi disampaikan? Ada yang berkenan sharing? Ada yang berkenan mau sharing? Gak ada? Baik, semoga pesan-pesannya tadi bisa diterima oleh adik-adik semua ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari BNN Kabupaten Tuban. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk keluarga besar MAN 1 Tuban. Buat adik-adikku, selamat menjadi bagian dari MAN 1 Tuban. Terus berkarya, ingat, gali potensi yang kalian miliki. Jadilah pemuda yang berprestasi baik akademik maupun non-akademik. Kurang lebihnya dari kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. MAN 1 Tuban. MAN 1 Tuban. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.